Liberty Manik, pencipta lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Lagu ini diciptakan tahun 1947 di Yogyakarta dan dikumandangkan pertama kali melalui RRI Yogyakarta. Liberty Manik, penciptanya, kala itu berusia 23 tahun. Yang utama dari lagu ini menurutnya adalah ide persatuannya yang abadi. Marilah kita simak syair lagu Satu Nusa Satu Bangsa, salah satu lagu wajib nasional kita. Waktu saya mengubah lagu itu, yang paling mendorong saya adalah pengalaman saya waktu saya mengungsi dari Semarang ke Yogyakarta, melihat di tiap-tiap desa, di tiap-tiap pelosok dan di kota-kota, semua rakyat itu siap mempertahankan tanah airnya. Pemuda-pemuda kita berbaris memakai bambu runcing. Di tiap-tiap desa saya lihat ibu-ibu membuat dapur umum. Sehingga waktu saya di Jogja, timbul keinginan saya, bangsa yang begini tidak mungkin lagi dijajah bangsa lain. Indonesia, pusaka Indonesia tercinta, dan diulangi. Dan ini memang secara sadar saya buat nusa, bangsa, dan bahasa kita bela bersama. Itu berarti lagu itu tidak mungkin hanya bilang ini nusaku, negaraku, tapi mesti ada kesediaan kita, kebulatan tekad kita, ini nusa, bangsa, dan bahasa itu mesti kita bela bersama. Jadi itu sengaja saya bikin pada kalimat yang terakhir. Jadi kalaupun menyanyikannya, jelas ini mesti dinyanyikan dengan forte. Di antara 9 lagu gubahan Liberty Manik, selain lagu Satu Nusa Satu Bangsa, lagu Desaku Yang Kucinta sudah tak asing lagi bagi kita. Dengan syair yang sederhana, lagu itu menjadi abadi dan mudah dinyanyikan.
Dr. Liberty Manik, ilmuwan musik dan penggubah lagu, memulai karirnya sebagai penyanyi dan violis di Radio Semarang tahun 1945. Di samping itu, ia bekerja pada majalah Arena pimpinan Usmar Ismail. Sesudah penyerahan kedaulatan tahun 1949, ia bekerja sebagai penulis pada majalah Mimbar Indonesia, Zenith, dan Pujangga Baru. Kini beberapa hasil karya tulisnya sudah diterbitkan. Di rumahnya, berpuluh-puluh piringan hitam ataupun buku musik, ensiklopedi, ataupun pengetahuan tentang musik telah dikoleksinya. Itu semua dilakukan karena kecintaannya terhadap musik. Komposer-komposer dunia seperti Mozart, Bach menghias di kamar kerjanya. Juga koleksi buku-buku Batak, khususnya mengenai musik suku Batak. Menurutnya, banyak di antara suku bangsa kita di Indonesia ini memiliki bakat-bakat alami dalam bidang musik, antara lain suku Batak. Tapi mengapa Batak? Liberty Manik memang dilahirkan di kawasan itu. Liberty Manik lahir di Sidikalang, Tapanuli, Sumatera Utara pada tanggal 24 November 1924. Oleh Patih Harumanik, ayahnya, tahun 1940, ia dikirim ke tanah Jawa untuk melanjutkan pendidikannya di HIK Mundilan. Di antara teman seangkatannya terdapat nama-nama Binsar Sitompul dan Kornel Simanjuntak, di samping R.A.Y. Sujasmin sebagai salah seorang guru di HIK Mundilan. Karena pendudukan Jepang, ia tidak dapat menyelesaikan sekolahnya. Sampai akhirnya ia bekerja sebagai penyanyi dan pemain biola pada siaran radio Semarang, Hosokyoku. Sesudah proklamasi Indonesia, Liberty Manik pergi ke Yogyakarta meneruskan sekolah di SMA Amkri, membentuk kur gabungan yang kemudian paduan suara itu secara teratur menyanyikan lagu-lagu perjuangan di RRI Nusantara II Yogyakarta. Perjalanan panjang kariernya hingga pada tahun 1954 atas undangan Lembaga Kerjasama Kebudayaan Indonesia Belanda, ia pergi ke Amsterdam dan memperoleh pelajaran musik dari seorang komponis Belanda yang bernama Kiske. Tahun-tahun berikutnya, ia bermukim di Jerman. Apa yang dikerjakan di perantauan, ia mengungkap. Sesudah saya menyelesaikan studi saya pada Freie Universität di Berlin itu, saya belum langsung pulang ke Indonesia, sebab saya memperoleh tugas dari lembaga penelitian Jerman untuk meneliti semua naskah-naskah Batak kuno yang tersebar di museum-museum dan bibliotek-bibliotek di Jerman. Naskah-naskah Batak itu saya pelajari satu persatu dan malahan saya salin semuanya ke huruf Latin dan saya bawa ke Indonesia. Hasil penelitian saya mengenai naskah-naskah Batak kuno di Jerman sudah saya simpulkan dalam buku ini yang disebut Batak Handschriften. Buku ini merupakan band yang ke-28 dari satu proyek yang lebih dari 50 band dan terdapat di perpustakaan-perpustakaan besar di dunia. Baik saya tambahkan bahwa mengenai kesusastraan Jawa juga terdapat satu band, dan itu yang dilakukan bukan oleh orang Indonesia tapi oleh orang Belanda, Pijo namanya. Mengenai mengapa saya pulang ke Indonesia, sebetulnya terus terang secara finansial saya senang di sana, hidup saya senang di sana. Tapi satu yang kita sebagai bangsa Indonesia tidak kita temukan di sana. Saya mendapat panggilan ke Indonesia, saya tahu bahwa hidup saya di sini lebih susah dari sana. Tapi selainnya itu dapat kesenangan di sini yang kita tidak peroleh di sana. Yang selalu membayang dalam ingatan saya itu sawah menguning, lantas kelapa-kelapa, lantas gunung yang biru ditutup oleh awan yang putih. Itu sendiri merupakan satu kebahagiaan yang tidak selalu kita temukan di Eropa. Jadi waktu itu saya diundang oleh
Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, DGI, untuk pulang ke Indonesia dan bekerja pada mereka, dan saya anggap itulah saatnya yang terakhir untuk datang ke Indonesia. Jadi tahun 1976 saya sudah kembali di Indonesia dan saya bekerja di PGI dengan tujuan menyusun satu buku nyanyian gereja Indonesia yang kira-kira bercorak Indonesia. Tetapi untuk itu saya katakan saya harus diperbolehkan dulu meneliti musik asli di Indonesia untuk memperoleh ciri-ciri apa yang dapat kita pakai, dan itu permintaan saya itu dikabulkan. Sudah jelas meneliti musik-musik asli di Indonesia ini satu pekerjaan yang besar. Pertama, oleh karena daerah itu begitu luas dan begitu banyak, dan musik itu sendiri banyak sifatnya yang harus diselidiki, sehingga saya mengadakan pembatasan. Pembatasan pertama saya lakukan dengan menunjuki suku-suku yang kira-kira musiknya belum banyak dipengaruhi oleh dunia luar. Jadi dalam hal ini saya meneliti suku-suku Batak di Sumatera, Nias, suku-suku Toraja dan Bugis di Sulawesi, suku Dayak, Halmahera, Sangiheta Laut, Sumba, Flores, sampai ke Irian Jaya, malah sampai ke Wamena. Inilah salah satu contoh musik asli dari etnis Dayak. Musik-musik asli seperti inilah yang mendasari karya El Manik membuat lagu-lagu gereja khas Indonesia dengan meneliti musik-musik tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Yang kita dengarkan ini adalah musik asli daerah Tapanuli. Liberty Manik melakukan riset lagu-lagu Batak pada bulan November 1972 selama 4 bulan khusus tentang gondang Batak. Gondang Batak yang mempunyai hubungan erat dengan adat istiadat bahkan keagamaan di tanah Batak, ia coba untuk dikembangkan. Bagi Liberty Manik, mendokumentasi dan mengembangkan musik Batak akan sangat bermanfaat bagi generasi muda kelak. Yang dimaksud dengan naskah-naskah Batak itu tulisan-tulisan Batak kuno dalam huruf Batak, dan itu ditulis dalam kulit kayu yang kopinya serupa ini, dilipat-lipat menjadi satu buku. Nah, ini misalnya satu kopi dari buku Tunggal Panaluan yang ada di Stuttgart di Jerman, tetapi ini nanti akan saya terbitkan di Indonesia. Liberty Manik adalah pemeluk Kristen yang taat. Ia menjadi anggota jemaat gereja HKBP di Kota Baru. Dalam tugasnya sebagai dosen di Universitas Duta Wacana dalam bidang musik dan liturgi, ia berusaha mementaskan dan menerjemahkan gubahan-gubahan besar dunia ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya pada pementasan Wainah Oratorium dari Bach berikut ini.
saya selalu mendapat kepercayaan untuk menyanyikan aria-aria dari Johann Sebastian Bach. Nah, pada waktu saya menyanyikan karya-karya tersebut oleh Pak Manik, lagu-lagunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, saya mengagumi beliau atas ketelitiannya dalam menerjemahkan lagu dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Dan setiap pementasan saya dipercayakan sebagai concertmaster. Dalam latihan-latihan, Pak Manik memang disiplin dan keras. Tapi di balik itu, sebagai kawan, Pak Manik simpatik dan penuh humor. Secara umum sekarang, kondisi sekarang saat ini, fungsi beliau yang sampai saat ini masih bertahan dalam dunia musik, sangat memadu kami, sangat membuat kami lebih terbuka untuk lebih mendalami satu bentuk kebudayaan. Dalam hal ini adalah kesenian, dan kesenian di sini adalah kesenian musik, sehingga kami generasi masa kini, generasi sekarang akan bisa meneruskan apa yang telah beliau lakukan untuk kemajuan musik di Indonesia, baik itu sebagai ilmu maupun sebagai suatu karya seni. Sedikit di Indonesia ini orang-orang yang mempunyai keahlian musikologi, dan di antara yang sedikit itu adalah Dr. Manik sendiri, seorang musikolog, dan kebetulan juga beliau mencipta, seorang komposer. Di dalam konsorsium seni, Dr. Manik selalu menggunakan prinsip-prinsip yang keras. Beliau tidak suka kepada kompromi-kompromi, dan kalau sudah memegang suatu prinsip, maka prinsipnya itu akan dipegang teguh. Beliau berpendapat bahwasannya pendidikan musik itu harus dimulai dari dasar. Apakah itu belajar musik daerah seperti karawitan, ataupun musik barat, musik yang klasik. Sehingga orang-orang yang ingin berspesialisasi dalam bidang karawitan umpamanya, dia harus mengetahui mengenai musik-musik, dasar-dasar musik yang umum. Sebaliknya, orang yang ingin mempelajari musik barat yang klasik, khususnya orang Indonesia, dia juga diwajibkan untuk mengetahui dasar-dasar daripada musik daerah. Liberty Manik memang sekukuh keberadaan dirinya yang hingga usianya kini masih sendiri. Bujang kelahiran tahun 1924 yang telah mengenyam kehidupan luar negeri selama 18 tahun ini merasa tetap survive dengan kesendiriannya. Hidupnya bak berkawin dengan musik. Ia berharap banyak pada musikus-musikus muda untuk mencipta lagu dan musik bermutu. Jadi kalau kita mau mengharapkan komposisi-komposisi yang Indonesia yang bermutu, seharusnya atau pada lazimnya memang itu tidak akan kita harapkan dari pencipta-pencipta lagu pop. Mereka sudah mempunyai jalurnya sendiri dan itu berjalan baik. Yang kita harapkan dari komposer-komposer kita, mereka mulai secara akademis mempelajari teknik-teknik mengadakan komposisi, dan itu dewasa ini tidak ada jalan lain dari mempelajarinya di isi misalnya di akademi musik dan di kursus musik. Kalau boleh saya menyebut dua nama yang saya anggap sudah memenuhi syarat mengadakan komposisi secara barat. Anehnya kedua-duanya itu wanita. Trisuci satu, dan ada satu Marusha Nenggolan yang sudah dari Australia dan akhir-akhir ini sudah kembali ke Amerika, dan mereka mengadakan juga komposisi-komposisi baik instrumental dan baik juga ada lagu memang belum menyebar, belum dikenal kita semua, tetapi harapan kita kira-kira langkah yang inilah yang kita harapkan, sehingga nanti dari isi misalnya kita mengharapkan dari sana ada komposer-komposer Indonesia yang walaupun memakai teknik barat, satu ketika toh nanti menemukan jiwa Indonesia, dengan begitu juga menemukan jiwa
atau corak di Indonesia. Komponis Dr. Liberty Manik yang lulus magna cum laude dalam meraih gelar doktor musik di Freie Universität di Berlin tahun 1968 dan yang telah memperoleh penghargaan seni dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tahun 1987 ini adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Karya gubahan ataupun karya tulis dan dokumentasi pustaka musiknya menjadi salah satu aset belantika musik Indonesia dan sebagai wahana generasi penerus menambah wawasan.